Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang memainkan peran kunci dalam menghadapi musuh berbasis bau atau racun. Keistimewaan indera penciuman Sanji. Sejak awal cerita, Sanji telah digambarkan memiliki indera penciuman yang jauh melampaui manusia biasa. Kemampuannya ini tidak hanya berguna dalam memasak, di mana ia dapat membedakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan mendeteksi rasa yang halus, tetapi juga dalam situasi berbahaya. Ia dapat mencium bau yang tidak terdeteksi oleh orang lain, mengidentifikasi emosi melalui bau keringat, dan bahkan melacak seseorang berdasarkan aroma tubuhnya. Potensi ancaman berbasis bau atau racun di masa depan. Dalam perjalanan menuju Laut Tale, bajak laut topi jerami kemungkinan akan menghadapi berbagai macam musuh dengan kemampuan unik. Beberapa di antaranya mungkin menggunakan bau atau racun sebagai senjata utama mereka. Pengguna buah iblis bertema bau, ada potensi musuh dengan buah iblis yang memungkinkan mereka menghasilkan atau memanipulasi bau yang sangat kuat, baik yang mematikan, melumpuhkan, atau menyebabkan efek psikologis. Ahli racun tingkat tinggi. Mengingat keberadaan karakter seperti Magellan di Impel Down, ada kemungkinan musuh di masa depan akan menjadi ahli dalam racik dan menggunakan berbagai jenis racun yang mematikan atau berbahaya. Racun ini mungkin menyebar melalui udara atau kontak fisik. Makhluk buas dengan pertahanan atau serangan berbasis bau. Beberapa makhluk buas di pulau-pulau yang mereka kunjungi mungkin memiliki mekanisme pertahanan atau serangan yang melibatkan bau yang menyengat atau beracun. Peran kunci Sanji dalam menghadapi ancaman ini, indera penciuman Sanji yang luar biasa dapat memberikan keuntungan signifikan dalam menghadapi musuh berbasis bau atau racun. Deteksi dini bahaya. Sanji dapat mencium keberadaan bau atau racun sebelum anggota kru lainnya menyadarinya, memberikan mereka waktu untuk mengambil tindakan pencegahan atau menghindar. Ini sangat penting dalam situasi di mana racun menyebar dengan cepat atau bau yang berbahaya tidak terlihat. Identifikasi jenis dan sifat bahaya. Sanji mungkin dapat mengidentifikasi jenis racun atau bau yang dihadapi, memungkinkan kru untuk mencari penawar atau strategi penanggulangan yang tepat. Ia bahkan mungkin bisa mendeteksi kelemahan spesifik dari racun tersebut berdasarkan aromanya. Menemukan sumber bau atau racun, kemampuan melacak bau Sanji dapat digunakan untuk menemukan sumber ancaman, seperti lokasi musuh yang menyebarkan racun atau tempat asal bau berbahaya. Menggunakan bau untuk keuntungan. Sanji mungkin dapat menggunakan indera penciumannya secara ofensif. Ia bisa mengidentifikasi bau yang tidak disukai musuh dan menggunakannya untuk mengganggu atau melemahkan mereka. Dalam situasi tertentu, ia bahkan mungkin dapat menggunakan bau untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian lawan. Melindungi kru. Dengan kemampuannya mendeteksi bahaya melalui bau, Sanji dapat bertindak sebagai peringatan dini bagi kru, memastikan keselamatan mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Counter racun alami. Sebagai seorang juru masak yang berpengalaman, Sanji mungkin memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan alami yang dapat menetralkan atau melawan efek racun tertentu berdasarkan baunya. Contoh skenario, menghadapi musuh yang mengeluarkan gas beracun, Sanji dapat mengidentifikasi jenis racun dan memberitahu Chopper cara membuat penawarnya atau mengarahkan kru untuk menghindari area yang terkontaminasi. Melawan pengguna buah iblis berbasis bau yang mematikan, Sanji dapat mendeteksi perubahan halus dalam aroma yang mengindikasikan serangan berikutnya atau menemukan titik lemah berdasarkan bau unik yang dipancarkan musuh. Ketika berhadapan dengan makhluk buas yang mengeluarkan bau menyengat untuk melumpuhkan mangsanya, Sanji mungkin dapat menggunakan bau yang lebih kuat untuk mengganggu indera penciuman makhluk tersebut dan melawannya secara efektif. Implikasi naratif. Teori ini memberikan kesempatan bagi Sanji untuk bersinar dan menunjukkan keunikan kemampuannya di luar kekuatan fisik dan keterampilan memasaknya. Ini akan memperkuat perannya sebagai aset serbaguna bagi kru dan memberikan solusi kreatif dalam menghadapi musuh dengan kemampuan yang tidak biasa. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mengembangkan bentuk Diable Jambe baru yang lebih kuat. Evolusi Diable Jambe sejauh ini. Diable Jambe adalah teknik andalan Sanji yang melibatkan pemanasan kakinya hingga membara, meningkatkan kekuatan dan kecepatan tendangannya secara signifikan. Seiring berjalannya cerita, Sanji telah menunjukkan evolusi teknik ini. Awal kemunculan, hanya satu kaki yang terbakar. Flambaga Shot, teknik tendangan beruntun dengan kaki membara. Biancuit, tendangan kuat dengan kedua kaki membara. Hell Memories, teknik area luas yang membakar musuh dengan ilusi ingatan menyakitkan. Penggunaan di udara, mampu menggunakan Diable Jambe saat melayang di udara dengan Skywalk.
Potensi bentuk Diable Jambe baru yang lebih kuat. Dengan peningkatan kekuatan fisik dan potensi kontrol yang lebih baik atas kemampuan genetiknya, ada beberapa kemungkinan bentuk Diable Jambe baru yang bisa dikembangkan Sanji. Intensitas api yang lebih tinggi. Api Diable Jambe bisa menjadi jauh lebih panas, mungkin mencapai tingkat yang dapat melelehkan logam atau menghasilkan ledakan yang lebih dahsyat saat mengenai target. Warna api juga mungkin berubah mengindikasikan peningkatan suhu. Area serangan yang lebih luas. Sanji mungkin mengembangkan teknik yang memungkinkan api Diable Jambe menyebar ke area yang lebih luas saat menyerang, menciptakan gelombang panas atau pusaran api yang melingkupi banyak musuh sekaligus. Ini bisa menjadi evolusi dari Hell Memories dengan kontrol yang lebih baik. Fokus api yang lebih presisi. Sebaliknya, Sanji mungkin juga mengembangkan teknik yang memfokuskan api Diable Jambe menjadi satu titik yang sangat panas, menghasilkan daya hancur yang lebih besar pada satu target. Ini bisa berguna untuk menembus pertahanan yang kuat. Kombinasi dengan armament haki tingkat lanjut, Sanji belum secara eksplisit menggabungkan Diable Jambe dengan armament haki tingkat lanjut, seperti Internal Destruction. Menguasai kombinasi ini akan menghasilkan serangan yang tidak hanya panas tetapi juga memiliki daya penetrasi yang jauh lebih tinggi, mampu merusak musuh dari dalam. Bentuk api yang unik. Mungkin api Diable Jambe akan mengambil bentuk yang lebih spesifik saat menyerang, seperti naga api, cakar api, atau bahkan menghasilkan proyektil api yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penggunaan energi genetik bersama api. Jika teori tentang Sanji menghasilkan energi uniknya sendiri terwujud, ia mungkin akan menggabungkan energi tersebut dengan api Diable Jambe, menghasilkan efek yang tidak terduga dan lebih merusak. Contohnya, api yang memiliki efek kejut listrik atau api yang sangat lengket. Diable Jambe dua lengan. Meskipun gaya bertarungnya berbasis kaki, Sanji mungkin mengembangkan teknik di mana ia dapat memanaskan lengannya, mungkin dengan mekanisme yang berbeda dari kaki, untuk melakukan serangan tinju yang membara atau untuk memperkuat pertahanan lengannya. Bentuk hybrid dengan Raid Suit. Jika Sanji kembali menggunakan elemen dari Raid Suit Germa, ia mungkin akan mengembangkan bentuk Diable Jambe yang memanfaatkan teknologi tersebut, menghasilkan kemampuan unik seperti ledakan api yang lebih terkontrol atau dorongan propulsi berbasis api. Implikasi naratif. Pengembangan bentuk Diable Jambe baru akan menjadi indikator jelas dari peningkatan kekuatan Sanji dan dedikasinya untuk melindungi krunya. Ini akan membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar bagi musuh-musuh kuat di masa depan dan membantunya untuk terus berdiri sejajar dengan Luffy dan Zoro sebagai anggota Monster Trio. Bentuk baru ini juga bisa menjadi kunci dalam menghadapi musuh dengan kemampuan spesifik yang membutuhkan jenis serangan yang berbeda. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Berikut teori tentang Sanji yang mengembangkan teknik memasak yang memanfaatkan haki. Dasar penguasaan haki Sanji. Saat ini, Sanji telah menunjukkan penguasaan yang signifikan atas dua jenis haki. Observation haki, memungkinkannya untuk merasakan kehadiran, emosi, dan niat orang lain, serta memprediksi gerakan di masa depan hingga batas tertentu. Ini sangat berguna dalam pertempuran dan juga berpotensi dalam memahami kondisi bahan makanan atau proses memasak. Armament haki, memungkinkannya untuk mengeraskan bagian tubuhnya dengan energi spiritual, meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan. Ia juga telah menunjukkan kemampuan untuk melapisi tendangannya dengan armament haki, meningkatkan daya rusaknya. Potensi integrasi haki dalam memasak. Teori ini berspekulasi bahwa Sanji akan melangkah lebih jauh dan menemukan cara untuk mengintegrasikan haki ke dalam teknik memasaknya, menghasilkan efek yang unik. Meningkatkan rasa. Armament haki yang dialirkan secara halus ke dalam bahan makanan selama proses memasak mungkin dapat mengubah struktur molekulnya, menghasilkan rasa yang lebih intens, kompleks, atau bahkan rasa baru yang belum pernah ada. Observation haki dapat membantu Sanji dalam memahami kondisi optimal setiap bahan makanan pada tingkat yang lebih dalam, memungkinkan ia memasak dengan presisi yang sempurna untuk mengeluarkan rasa terbaik. Ia mungkin dapat melihat rasa yang akan dihasilkan dan menyesuaikan tekniknya secara intuitif. Meningkatkan nutrisi. Penggunaan armament haki mungkin dapat mengunci nutrisi dalam bahan makanan selama proses memasak, mencegah hilangnya vitamin atau mineral penting akibat panas atau pengolahan.
Sanji mungkin dapat menggunakan observation haki untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi tertinggi dalam setiap bahan dan memasaknya sedemikian rupa untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kru. Menciptakan efek unik pada makanan, Sanji mungkin dapat mengalirkan armamen haki ke dalam makanan untuk memberikan tekstur yang unik saat dimakan. Misalnya, membuat bagian luar hidangan sangat renyah sementara bagian dalamnya tetap lembut. Penggunaan observation haki mungkin memungkinkan Sanji untuk memvisualisasikan efek makanan pada tubuh kru. Memungkinkan ia memasak hidangan yang secara spesifik menenangkan, menyegarkan, atau bahkan memberikan sedikit peningkatan energi sementara. Mungkin saja Sanji dapat menciptakan hidangan yang memiliki aura haki yang samar, memberikan efek psikologis yang positif pada yang memakannya, seperti meningkatkan semangat atau keberanian. Contoh aplikasi potensial. Menggunakan armamen haki untuk memanggang ikan langka hingga tingkat kematangan sempurna dengan tekstur yang belum pernah ada. Mengalirkan observation haki saat membuat sup untuk memastikan setiap bahan mengeluarkan rasa yang seimbang dan harmonis. Memasak daging dengan armamen haki untuk mengunci semua sari dan nutrisinya, menghasilkan hidangan yang sangat bergizi. Menciptakan hidangan penutup dengan tekstur unik yang dihasilkan dari manipulasi haki selama proses pendinginan. Implikasi naratif. Pengembangan teknik memasak berbasis haki akan menjadi inovasi signifikan dalam kemampuan Sanji dan semakin membedakannya sebagai koki yang luar biasa di dunia One Piece. Ini akan menunjukkan bahwa ia terus mengembangkan kemampuannya di luar pertarungan dan menemukan cara kreatif untuk menggabungkan berbagai aspek keahliannya. Makanan yang dimasak dengan haki juga berpotensi memainkan peran penting dalam alur cerita, mungkin memberikan keuntungan unik bagi kru dalam situasi tertentu. Teori ini membuka jalan bagi eksplorasi yang menarik tentang batas-batas haki dan bagaimana ia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di luar pertempuran. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang menjadi target dari koki atau organisasi kuliner yang jahat. Reputasi kuliner Sanji yang berkembang. Seiring dengan petualangan bajak laut topi jerami, kemampuan memasak Sanji tidak hanya diakui oleh krunya tetapi juga berpotensi menyebar ke seluruh dunia. Keterampilannya dalam menciptakan hidangan lezat dan inovatif, serta dedikasinya terhadap kualitas bahan makanan, dapat membuatnya menjadi sosok yang terkenal di kalangan pecinta kuliner, baik yang baik maupun yang jahat. Potensi musuh dengan obsesi kuliner gelap. Dunia One Piece yang penuh dengan karakter unik dan eksentrik dapat melahirkan musuh dengan obsesi kuliner yang tidak lazim dan berpotensi berbahaya. Koki dengan standar moral yang rendah. Seorang koki yang terobsesi dengan menciptakan hidangan sempurna tanpa mempedulikan etika atau sumber bahan makanan. Misalnya, menggunakan bahan ilegal, berbahaya, atau diperoleh dengan cara yang kejam. Mereka mungkin melihat bakat Sanji sebagai ancaman atau sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Organisasi yang mengendalikan sumber makanan langka. Sebuah organisasi kriminal yang memonopoli perdagangan bahan makanan langka dan eksotis. Mereka mungkin ingin merekrut Sanji untuk memanfaatkan keahliannya dalam mengolah bahan-bahan tersebut atau bahkan menculiknya untuk mencegahnya berbagi pengetahuan dengan orang lain. Koki yang terobsesi dengan resep legendaris. Seorang koki yang terobsesi untuk menemukan atau menciptakan resep legendaris dan melihat Sanji sebagai kunci untuk mencapai tujuan mereka. Mungkin karena ia memiliki pengetahuan atau koneksi yang relevan. Mereka mungkin mencoba memanipulasi, menculik, atau bahkan bertarung dengannya. Pengguna buah iblis bertema kuliner dengan niat jahat. Seseorang dengan buah iblis yang berhubungan dengan makanan. Misalnya, memanipulasi rasa, menciptakan racun melalui makanan, atau mengendalikan makhluk hidup melalui selera, ia menggunakan kekuatannya untuk tujuan jahat dan melihat Sanji sebagai ancaman atau aset berharga. Alasan Sanji menjadi target. Bakat kuliner yang luar biasa. Musuh mungkin terpesona oleh kemampuan Sanji dan ingin memanfaatkannya untuk menciptakan hidangan bagi mereka, meningkatkan reputasi mereka, atau bahkan untuk tujuan yang lebih gelap, misalnya, meracuni orang lain. Pengetahuan tentang bahan makanan langka. Sanji mungkin secara tidak sengaja menemukan informasi atau memiliki akses ke bahan makanan langka yang dicari oleh musuh. Penolakan untuk bergabung. Jika musuh adalah organisasi kuliner yang jahat dan mencoba merekrut Sanji,
Penolakannya dapat membuatnya menjadi target persaingan kuliner yang mematikan. Dalam dunia kuliner yang ekstrim, persaingan untuk menjadi yang terbaik bisa menjadi sangat sengit dan bahkan berbahaya. Warisan atau koneksi dengan koki legendaris. Sanji mungkin memiliki hubungan tak terduga dengan koki legendaris di masa lalu yang membuatnya menjadi target bagi mereka yang mencari warisan koki tersebut. Potensi konflik dan pengembangan karakter. Menjadi target dari musuh dengan obsesi kuliner yang jahat dapat menciptakan alur cerita yang menarik bagi Sanji. Ujian prinsip. Sanji mungkin harus menghadapi dilema etis terkait dengan memasak untuk orang jahat atau menggunakan keahliannya untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Menunjukkan keahlian memasak dalam pertarungan. Sanji mungkin harus menggunakan pengetahuan kulinernya secara kreatif dalam pertempuran, mungkin dengan memanfaatkan bau, rasa, atau sifat bahan makanan untuk mengalahkan musuh. Perlindungan kru. Sanji akan berusaha keras untuk melindungi krunya dari ancaman yang menargetkannya karena kemampuan memasaknya. Pengembangan kepercayaan diri. Mengatasi musuh yang terobsesi dengan keahliannya akan semakin memperkuat kepercayaan diri Sanji dalam bakatnya. Teori ini membuka kemungkinan alur cerita yang unik dan menarik, menggabungkan elemen kuliner dengan aksi dan drama khas One Piece. Ini juga akan memberikan kesempatan bagi Sanji untuk bersinar di luar peranannya sebagai petarung. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mendapatkan julukan atau pengakuan baru dari dunia. Peningkatan status bajak laut topi jerami. Seiring berjalannya cerita, bajak laut topi jerami telah mencapai banyak prestasi luar biasa, mengalahkan musuh-musuh kuat, dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting yang mengguncang dunia. Sebagai salah satu anggota Monster Trio, kontribusi Sanji dalam kemenangan-kemenangan ini tidak bisa diabaikan. Peningkatan status kru secara keseluruhan kemungkinan akan berdampak pada pengakuan individu setiap anggotanya. Potensi alasan Sanji mendapatkan julukan atau pengakuan baru. Perannya dalam mengalahkan musuh kuat. Kemenangan Sanji atas komandan kelas atas seperti Queen di Onigashima membuktikan kekuatannya kepada dunia. Kemenangan serupa di masa depan melawan musuh-musuh yang semakin kuat kemungkinan akan menarik perhatian pemerintah dunia dan masyarakat luas. Keahlian memasak yang luar biasa. Jika kemampuan memasak Sanji memainkan peran penting dalam peristiwa besar, misalnya, menyediakan makanan yang menyelamatkan nyawa, atau bahkan secara tidak langsung membantu dalam pertempuran, reputasinya sebagai koki yang luar biasa mungkin akan menyebar lebih jauh. Keterlibatannya dalam peristiwa bersejarah. Jika bajak laut topi jerami terlibat dalam peristiwa yang mengubah sejarah dunia, peran Sanji di dalamnya, baik dalam pertempuran maupun dalam mendukung kru, dapat membuatnya dikenal oleh dunia. Interaksinya dengan tokoh-tokoh berpengaruh, interaksi Sanji dengan karakter-karakter penting, seperti anggota revolusioner atau pemimpin negara, dapat meningkatkan profilnya di mata dunia. Pengungkapan latar belakangnya sebagai Pangeran Germa. Jika identitas Sanji sebagai mantan Pangeran Kerajaan Germa terungkap secara luas, ini akan menambah lapisan ketenaran dan perhatian padanya. Pengembangan teknik bertarung yang unik dan mencolok. Jika Sanji mengembangkan teknik bertarung baru yang sangat kuat dan visualnya mengesankan, seperti serangan jarak jauh berbasis api, ini dapat membuatnya mendapatkan julukan baru yang terkait dengan kemampuannya. Potensi julukan baru. Julukan baru Sanji mungkin akan mencerminkan aspek-aspek penting dari dirinya, berkaitan dengan api. Mengingat Diable Jambe, julukan seperti kaki api, Sikobaran, atau yang lebih kreatif seperti Inferno Chef bisa muncul. Berkaitan dengan kecepatannya, Sanji dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa. Julukan seperti angin hitam atau kilat kaki mungkin relevan. Berkaitan dengan kekuatannya, setelah peningkatan kekuatannya, julukan yang menekankan aspek ini seperti kaki baja atau si penghancur mungkin muncul. Kombinasi kekuatan dan keahlian memasak, julukan unik yang menggabungkan kedua aspek ini, seperti Hell's Kitchen Striker atau The Burning Gourmet, bisa jadi menarik. Julukan yang lebih simbolis, julukan yang mencerminkan perannya sebagai sayap Monster Trio atau pelindung kru, seperti Benteng Api atau Penjaga Rasa. Dampak pengakuan baru. Mendapatkan julukan atau pengakuan baru dari dunia akan memiliki beberapa implikasi bagi Sanji. Peningkatan harga buruan. Ini kemungkinan akan meningkatkan harga buruannya, yang mencerminkan ancamannya terhadap pemerintah dunia. Perubahan persepsi dunia.
dunia akan semakin mengakui kekuatannya dan perannya dalam kru bajak laut topi jerami. Tantangan baru, julukan yang terkenal mungkin menarik perhatian musuh-musuh yang lebih kuat yang ingin menguji kekuatannya. Kebanggaan dan motivasi. Pengakuan dari dunia bisa menjadi sumber kebanggaan dan motivasi bagi Sanji untuk terus berkembang dan melindungi krunya. Teori ini menunjukkan bahwa seiring dengan kemajuan bajak laut topi jerami menuju impian mereka, pengakuan individu setiap anggota, termasuk Sanji, akan menjadi bagian alami dari perkembangan cerita. Julukan baru akan menjadi simbol dari pertumbuhan kekuatan dan kontribusi mereka kepada dunia. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang memainkan peran kunci dalam memecahkan misteri bersejarah melalui kuliner. Keterkaitan kuliner dengan sejarah. Sejarah seringkali tercermin dalam budaya dan tradisi kuliner suatu masyarakat. Resep kuno dapat menyimpan informasi tentang bahan makanan yang ada di masa lalu, teknik memasak yang digunakan, dan bahkan interaksi antar peradaban. Bahan makanan langka mungkin memiliki asal-usul yang terkait dengan peristiwa bersejarah atau ekosistem unik yang telah lama hilang. Potensi petunjuk bersejarah dalam kuliner. Ada beberapa cara di mana kuliner dapat menjadi kunci untuk mengungkap misteri sejarah One Piece. Resep kuno dari peradaban yang hilang. Resep yang berasal dari abad kekosongan atau peradaban kuno lainnya mungkin mengandung informasi tersirat tentang kehidupan, teknologi, atau bahkan penyebab kehancuran peradaban tersebut melalui bahan-bahan yang digunakan atau teknik memasak yang tidak lazim. Analisis bahan makanan langka. Bahan makanan langka yang hanya ditemukan di wilayah tertentu yang memiliki signifikansi sejarah mungkin menyimpan jejak evolusi, migrasi, atau bahkan manipulasi genetik di masa lalu. Sanji dengan indera penciuman dan pengetahuan kulinernya mungkin dapat menganalisis komposisi dan asal-usul bahan-bahan ini untuk mengungkap informasi bersejarah. Makanan sebagai simbol atau kode. Dalam sejarah, makanan seringkali digunakan sebagai simbol atau kode untuk menyampaikan pesan rahasia. Resep atau cara penyajian tertentu mungkin mengandung makna tersembunyi yang terkait dengan peristiwa bersejarah atau lokasi penting. Kisah yang tersembunyi dalam rasa. Sanji dengan kepekaannya terhadap rasa mungkin dapat merasakan atau mengingat sesuatu tentang asal-usul atau sejarah bahan makanan langka saat ia mencicipinya. Seolah-olah rasa tersebut menyimpan memori kolektif dari masa lalu. Koneksi dengan poneglyph. Mungkin ada hubungan tak terduga antara jenis makanan tertentu atau cara pengolahannya dengan material atau simbol yang ditemukan pada poneglyph, yang dapat membantu dalam interpretasinya. Peran Sanji dalam mengungkap misteri. Keahlian unik Sanji menjadikannya kandidat yang ideal untuk mengungkap petunjuk sejarah melalui kuliner. Indera penciuman yang tajam memungkinkan Sanji untuk mendeteksi perbedaan halus dalam aroma bahan makanan kuno atau langka yang mungkin mengandung petunjuk tentang asal-usul atau signifikansinya. Pengetahuan kuliner yang luas memungkinkan Sanji untuk mengenali bahan makanan yang tidak biasa, memahami teknik memasak kuno, dan membuat koneksi antar budaya kuliner yang berbeda. Kreativitas dalam memasak memungkinkan Sanji untuk bereksperimen dengan resep kuno atau bahan langka dan mungkin secara tidak sengaja mengungkap efek atau informasi tersembunyi dalam prosesnya. Intuisi dan kepekaan. Sebagai seorang seniman kuliner, Sanji mungkin memiliki intuisi atau kepekaan terhadap rasa dan aroma yang memungkinkannya untuk merasakan makna yang lebih dalam dari sekadar cita rasa. Contoh skenario, Sanji menemukan resep kuno yang menggunakan bahan makanan yang hanya tumbuh di wilayah yang dulunya merupakan pusat peradaban yang hilang, memberikan petunjuk tentang lokasi atau karakteristik peradaban tersebut. Saat menganalisis bahan makanan langka, Sanji mencium aroma unik yang terkait dengan catatan sejarah tentang peristiwa penting di masa lalu. Sanji secara tidak sengaja menciptakan hidangan berdasarkan resep kuno yang ternyata memiliki efek aneh yang mirip dengan deskripsi fenomena misterius dalam catatan sejarah. Implikasi naratif. Peran Sanji dalam memecahkan misteri bersejarah melalui kuliner akan memberikan dimensi baru pada karakternya dan menunjukkan bahwa keahliannya melampaui sekadar menyediakan makanan untuk kru. Ini akan menjadi cara yang unik dan menarik untuk mengungkap informasi penting tentang dunia One Piece dan abad kekosongan, sambil menyoroti kontribusi setiap anggota topi jerami dalam perjalanan mereka.
Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang memiliki pertemuan emosional dengan keluarga Vinsmoke lagi. Konteks hubungan Sanji dengan keluarga Vinsmoke. Hubungan Sanji dengan keluarganya adalah salah satu aspek paling traumatis dalam latar belakang karakternya. Masa kecilnya di kerajaan Germa diwarnai oleh kekerasan fisik dan emosional dari ayah dan saudara-saudaranya, serta penolakan terhadap dirinya karena dianggap lemah dan gagal. Satu-satunya anggota keluarga yang menunjukkan kebaikan padanya adalah ibunya, Sora, dan saudara perempuannya, Reiju. Kepergian Sanji dari Germa adalah pelarian dari neraka yang ia alami. Potensi skenario pertemuan kembali. Meskipun Sanji berusaha keras untuk menjauhi keluarganya, alur cerita One Piece seringkali membawa karakter kembali ke masa lalu mereka untuk perkembangan lebih lanjut. Berikut beberapa skenario potensial untuk pertemuan emosional Sanji dengan keluarga Vinsmoke. Konfrontasi dalam konflik besar. Dalam perang besar melawan pemerintah dunia atau bajak laut Kurohige, Germa 66 mungkin akan terlibat dengan kepentingan yang sama, atau berlawanan, dengan bajak laut Topi Jerami. Sanji mungkin terpaksa bertarung bersama atau melawan saudara-saudaranya dan ayahnya. Permintaan bantuan yang tidak terduga. Germa 66, yang memiliki teknologi militer canggih, mungkin akan berada dalam situasi genting dan terpaksa meminta bantuan dari sekutu yang tidak terduga, termasuk bajak laut Topi Jerami. Sanji akan dihadapkan pada dilema untuk membantu orang-orang yang dulu menyakitinya. Pertemuan di wilayah kekuasaan Germa. Jika bajak laut Topi Jerami mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh Germa 66 untuk suatu tujuan, Sanji tidak akan bisa menghindari konfrontasi dengan keluarganya. Krisis yang mempengaruhi Reiju. Mengingat ikatan emosional Sanji dengan Reiju, jika saudara perempuannya itu berada dalam bahaya, Sanji mungkin akan terdorong untuk berinteraksi kembali dengan keluarganya, baik untuk menyelamatkannya atau bekerja sama demi keselamatannya. Perubahan dalam keluarga Vinsmoke. Mungkin akan ada perubahan signifikan dalam dinamika keluarga Vinsmoke. Jutge mungkin mengalami penyesalan, atau saudara-saudara Sanji mungkin telah berubah. Pertemuan kembali bisa menjadi kesempatan untuk rekonsiliasi atau pemahaman yang lebih baik. Potensi perkembangan karakter Sanji. Pertemuan emosional dengan keluarganya dapat menghasilkan perkembangan karakter yang signifikan bagi Sanji. Menghadapi dan mengatasi trauma. Konfrontasi langsung dengan sumber traumanya dapat membantu Sanji untuk mengatasi luka masa lalu dan mencapai kedamaian batin. Memperjelas identitasnya. Berinteraksi kembali dengan keluarganya dapat memaksa Sanji untuk lebih tegas mendefinisikan siapa dirinya di luar warisan Vinsmoke dan membuktikan bahwa ia telah melampaui ekspektasi mereka. Memperbaiki hubungan. Mungkin meskipun sulit dibayangkan, mungkin ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Reiju atau bahkan mencapai pemahaman yang lebih baik dengan Jutge atau saudara-saudaranya. Menolak atau menerima warisan dengan cara sendiri. Pertemuan ini bisa menjadi kesempatan bagi Sanji untuk sepenuhnya menolak warisan Germa atau, seperti yang terlihat dengan exoskeletonnya, untuk menerima aspek tertentu dari warisannya sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan identitasnya sendiri. Menunjukkan empati dan kebaikan. Bahkan terhadap orang-orang yang menyakitinya, Sanji mungkin menunjukkan empati dan kebaikan, mencerminkan karakter Sora yang penyayang. Implikasi naratif. Pertemuan emosional dengan keluarga Vinsmoke akan menambah kedalaman pada karakter Sanji dan memberikan momen dramatis dalam alur cerita. Ini juga bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan Sanji untuk sepenuhnya menerima dirinya dan masa lalunya, yang akan memperkuat tekadnya dalam mewujudkan impiannya dan melindungi krunya. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mendapatkan senjata atau peralatan baru yang mendukung perannya sebagai juru masak dan petarung. Dualitas peran Sanji. Sanji adalah karakter unik dalam kru Topi Jerami karena ia memegang dua peran penting. Juru masak yang handal dan salah satu petarung terkuat. Peralatan atau senjata baru yang ia dapatkan berpotensi untuk meningkatkan kemampuannya dalam kedua bidang ini secara signifikan. Potensi senjata atau peralatan baru untuk Sanji. Pisau khusus berlapis armamen haki tingkat tinggi. Sebagai juru masak, pisau adalah alat kerjanya yang paling utama. Mendapatkan pisau dengan kualitas superior yang secara permanen atau semi-permanen dapat dilapisi armamen haki tingkat tinggi akan meningkatkan kemampuannya dalam memasak bahan-bahan yang keras atau unik.
Dalam pertempuran, pisau ini bisa menjadi senjata tambahan yang mematikan. Meskipun gaya bertarung utamanya adalah tendangan, memiliki senjata tajam yang diperkuat haki akan memberikan opsi serangan yang berbeda, terutama dalam situasi jarak dekat atau saat menghadapi lawan yang tidak bisa disentuh dengan tendangan api. Pisau ini mungkin memiliki desain khusus yang memungkinkan ia membawanya dengan mudah saat bertarung tanpa mengganggu gerakan kakinya. Alat memasak berteknologi germa yang bisa digunakan dalam pertempuran. Mengingat warisannya dan potensi eksplorasi lebih lanjut dari kemampuan genetiknya, Sanji mungkin akan mendapatkan akses ke teknologi germa yang dimodifikasi untuk tujuan memasak dan bertarung. Sarung tangan penghasil panas presisi. Sarung tangan yang dapat menghasilkan panas terkontrol, memungkinkan Sanji memasak dengan lebih efisien dan akurat. Dalam pertempuran, sarung tangan ini bisa digunakan untuk serangan berbasis panas jarak dekat atau bahkan untuk memanipulasi suhu di sekitarnya. Sepatu dengan penyemprot bahan makanan bertekanan tinggi. Sepatu yang tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kekuatan tendangannya tetapi juga dapat menyemprotkan bahan makanan atau cairan bertekanan tinggi. Ini bisa digunakan untuk menciptakan gangguan visual, melumpuhkan lawan dengan bau yang kuat, atau bahkan menyemprotkan minyak panas sebagai serangan tambahan. Alat masak portabel dengan medan energi. Sebuah alat masak portabel yang menghasilkan medan energi pelindung atau ofensif. Saat memasak, medan ini bisa mempercepat proses atau menjaga kualitas makanan. Dalam pertempuran, medan ini bisa digunakan sebagai perisai atau sebagai serangan energi. Bagaimana Sanji bisa mendapatkan peralatan baru? Pemberian dari sekutu dengan kemampuan pandai besi atau teknologi canggih, seperti Franky atau sekutu dari Wano, mungkin akan membuatkan senjata atau peralatan khusus untuk Sanji. Penemuan di pulau yang dikunjungi, mereka mungkin akan menemukan pulau dengan teknologi unik atau artefak kuno yang bisa dimanfaatkan Sanji. Interaksi lebih lanjut dengan Germa 66. Jika Sanji berinteraksi kembali dengan keluarganya, ia mungkin akan mendapatkan akses ke teknologi Germa yang lebih canggih, yang kemudian ia modifikasi untuk tujuannya sendiri. Implikasi naratif, peningkatan kekuatan dan versatilitas, senjata atau peralatan baru akan membuat Sanji menjadi petarung yang lebih serbaguna dengan opsi serangan dan pertahanan yang lebih beragam. Integrasi dua peran, peralatan yang mendukung kedua perannya akan semakin memperkuat identitas unik Sanji dalam kru. Pengembangan karakter, penerimaan dan adaptasi teknologi Germa, jika itu jalannya, akan menunjukkan perkembangan dalam karakter Sanji dan kemampuannya untuk memanfaatkan warisannya dengan caranya sendiri. Teori ini menawarkan kemungkinan menarik untuk pengembangan Sanji, menggabungkan keahlian memasaknya dengan kemampuan bertarungnya melalui peralatan atau senjata baru yang inovatif. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang membuktikan diri sebagai sayap monster trio yang setara setelah peningkatan kekuatannya. Konsep monster trio dan posisinya. Sejak awal petualangan di Grand Line, Luffy, Zoro, dan Sanji secara kolektif dikenal sebagai monster trio. Tiga anggota terkuat bajak laut topi jerami yang secara konsisten menghadapi musuh-musuh terberat setelah kapten mereka. Meskipun diakui kekuatannya, seringkali ada perdebatan di kalangan penggemar mengenai posisi Sanji dibandingkan dengan Luffy dan Zoro, terutama dalam hal kekuatan fisik dan pencapaian dalam pertarungan melawan musuh-musuh utama ARC. Peningkatan kekuatan Sanji di Onigashima sebagai titik balik, pertarungan melawan Queen di Onigashima secara signifikan meningkatkan status Sanji dalam monster trio. Kebangkitan faktor garis keturunannya dan exoskeleton memberinya daya tahan superhuman, mampu menahan serangan yang menghancurkan tanpa cedera serius. Kecepatan dan kekuatan yang melampaui batas, menunjukkan peningkatan drastis dalam kecepatan gerak dan kekuatan tendangan. Kemampuan regenerasi, pulih dari luka parah dalam waktu singkat. Kemenangan Sanji atas salah satu komandan terkuat bajak laut binatang buas membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Zoro, yang mengalahkan King. Cara Sanji akan terus membuktikan kesetaraannya. Setelah peningkatan kekuatannya, ada beberapa cara di mana Sanji akan terus membuktikan dirinya sebagai anggota monster trio yang setara, menghadapi musuh tangguh di arc mendatang. Dalam arc-arc selanjutnya,
Sanji kemungkinan akan ditugaskan untuk menghadapi musuh-musuh kuat yang setara dengan lawan yang dihadapi Luffy dan Zoro. Kemenangan atau bahkan pertarungan yang sengit melawan musuh semacam itu akan semakin mengukuhkan posisinya. Kontribusi krusial dalam pertempuran besar. Dalam konflik skala besar melawan pemerintah dunia atau Yonko lainnya, Sanji akan memainkan peran penting, menunjukkan kemampuannya untuk mengubah jalannya pertempuran dengan kekuatan, kecepatan, dan kecerdasannya. Pengembangan teknik bertarung lebih lanjut. Sanji akan terus mengembangkan Diable Jambe dan memanfaatkan kemampuan genetiknya untuk menciptakan teknik-teknik baru yang lebih dahsyat dan serbaguna, sejajar dengan perkembangan haki Luffy dan teknik pedang Zoro. Kerja sama tim yang efektif. Monster Trio seringkali bertarung secara terpisah, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka adalah kekuatan yang tak terhentikan. Sanji akan menunjukkan kemampuannya untuk berkoordinasi dengan Luffy dan Zoro dalam menghadapi ancaman yang sangat besar. Peran non-bertarung yang krusial. Meskipun fokusnya sering pada pertarungan, kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan observasi, Sanji juga akan memainkan peran penting dalam membantu kru mengatasi rintangan dan memecahkan masalah, menunjukkan bahwa kontribusinya melampaui kekuatan fisik semata. Implikasi naratif. Membuktikan kesetaraan Sanji dalam Monster Trio akan memperkuat dinamika kru topi jerami dan menunjukkan bahwa Luffy memiliki dua sayap yang sama kuat untuk mendukungnya dalam perjalanannya menjadi Raja Bajak Laut. Ini juga akan memuaskan para penggemar yang telah lama menantikan pengakuan penuh atas kekuatan Sanji dan perannya yang tak tergantikan dalam kru. Seiring cerita mendekati klimaks, kesetaraan Monster Trio akan menjadi semakin penting dalam menghadapi musuh-musuh terkuat di dunia. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang memainkan peran penting dalam perayaan atau momen damai kru. Makanan sebagai perekat kebersamaan. Dalam Bajak Laut Topi Jerami, makanan bukan hanya sekadar kebutuhan untuk bertahan hidup, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun ikatan dan merayakan kebersamaan. Sanji, sebagai koki kru, memegang peran sentral dalam menciptakan momen-momen ini. Setelah pertempuran sengit atau keberhasilan besar, hidangan lezat Sanji seringkali menjadi cara kru untuk bersantai, memulihkan tenaga, dan merayakan kemenangan mereka. Peran sentral Sanji dalam perayaan. Ada beberapa cara Sanji memainkan peran penting dalam perayaan atau momen damai kru. Menyiapkan pesta kemenangan. Setelah mengalahkan musuh yang tangguh atau mencapai tujuan penting, Sanji akan dengan antusias menyiapkan pesta besar untuk seluruh kru. Ia akan menciptakan hidangan-hidangan spesial yang membangkitkan selera dan semangat, menggunakan bahan-bahan terbaik yang mereka dapatkan selama petualangan. Membuat makanan untuk pemulihan. Setelah pertempuran yang melelahkan, Sanji akan memastikan setiap anggota kru mendapatkan makanan yang bergizi dan memulihkan tenaga. Ia mungkin akan membuat hidangan khusus yang kaya protein, vitamin, atau mineral untuk membantu pemulihan fisik mereka. Menciptakan suasana hangat dan akrab. Saat makan bersama, Sanji seringkali berinteraksi dengan anggota kru, memastikan semua orang menikmati makanan mereka dan merasa nyaman. Kehadirannya dan dedikasinya dalam menyediakan makanan yang lezat menciptakan suasana hangat dan akrab yang mempererat ikatan persahabatan mereka. Memenuhi permintaan khusus. Sanji selalu berusaha untuk memenuhi permintaan makanan khusus dari setiap anggota kru, menunjukkan perhatiannya terhadap preferensi dan kebutuhan individu mereka. Tindakan ini membuat setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Menjadi sumber kegembiraan. Semangat dan antusiasme Sanji dalam memasak seringkali menular kepada anggota kru lainnya, menambah kegembiraan dalam momen perayaan. Melihatnya bekerja dengan penuh semangat di dapur dan menyajikan hidangan-hidangan lezat adalah bagian penting dari kebahagiaan kru. Menghadirkan tradisi kuliner. Sanji mungkin akan memperkenalkan hidangan-hidangan dari berbagai pulau yang mereka kunjungi, memperluas wawasan kuliner kru dan menciptakan tradisi makan bersama yang unik. Contoh momen perayaan yang melibatkan Sanji. Setelah mengalahkan musuh besar di sebuah pulau,
Sanji menyiapkan pesta dengan hidangan laut segar dan daging panggang yang lezat. Saat merayakan hari ulang tahun salah satu anggota kru, Sanji membuat kue spesial dan hidangan favorit orang tersebut. Setelah selamat dari badai dahsyat, Sanji memasak sup hangat yang menghibur dan memulihkan semangat kru. Saat mencapai tonggak penting dalam perjalanan mereka, seperti memasuki Grand Line atau menemukan pulau baru, Sanji merayakannya dengan hidangan yang istimewa dan berkesan. Implikasi naratif. Peran Sanji dalam perayaan dan momen damai kru menyoroti pentingnya kebersamaan dan kegembiraan dalam perjalanan mereka. Ini memberikan jeda yang menyegarkan dari aksi dan drama, memungkinkan karakter untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai dan memperdalam ikatan mereka. Keahlian memasak Sanji bukan hanya keterampilan praktis tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun keluarga yang solid di atas kapal Going Merry dan Thousand Sunny. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang memainkan peran penting dalam interaksinya dengan karakter wanita kuat di masa depan. Karakteristik unik Sanji dalam interaksi dengan wanita. Salah satu ciri khas Sanji yang paling menonjol adalah rasa hormat dan kesopanannya yang ekstrim terhadap wanita. Ia menolak untuk menyakiti wanita dalam bentuk apapun, bahkan jika mereka adalah musuh. Sifat ini seringkali menjadi sumber komedi, tetapi juga berpotensi menjadi faktor penting dalam dinamika aliansi, konflik, dan diplomasi di masa depan. Potensi interaksi penting dengan karakter wanita kuat. Di dunia One Piece yang dipenuhi dengan wanita-wanita tangguh, ada banyak potensi bagi Sanji untuk berinteraksi dengan mereka dalam cara yang signifikan. Sekutu wanita yang kuat, membentuk aliansi. Sifat Sanji yang protektif dan penuh perhatian mungkin akan membuatnya menjadi sekutu yang sangat dipercaya oleh karakter wanita kuat. Ia mungkin akan memainkan peran penting dalam membangun atau memelihara aliansi dengan mereka. Perlindungan. Jika sekutu wanita berada dalam bahaya, Sanji akan tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Mungkin memicu ikatan yang lebih dalam dan memperkuat aliansi. Diplomasi. Kemampuannya untuk bersikap sopan dan menawan mungkin akan berguna dalam situasi diplomatik yang melibatkan karakter wanita berpengaruh. Ia bisa menjadi jembatan komunikasi atau meredakan ketegangan. Lawan wanita yang kuat. Dilema moral. Menghadapi lawan wanita yang kuat akan selalu menjadi dilema bagi Sanji. Bagaimana ia akan bertarung tanpa melanggar prinsipnya? Situasi ini dapat memaksanya untuk menemukan cara bertarung yang unik dan kreatif, mungkin dengan fokus pada menghindari atau melumpuhkan tanpa menyakiti secara fisik. Potensi persuasi. Dalam beberapa kasus, sifat hormat Sanji mungkin dapat mempengaruhi lawan wanita. Ia mungkin bisa menjalin pemahaman atau bahkan membujuk mereka untuk mengubah pihak melalui kata-kata dan tindakannya. Konfrontasi ideologis. Pertarungan melawan wanita dengan ideologi yang bertentangan dengan prinsipnya, misalnya, wanita yang merendahkan atau menyakiti orang lain, dapat menjadi ujian berat bagi Sanji, memaksanya untuk menyeimbangkan prinsipnya dengan kebutuhan untuk melindungi krunya dan keadilan. Karakter wanita dengan peran netral atau ambigu, membangun kepercayaan. Sifat Sanji yang tidak mengancam bagi wanita dapat membantunya membangun kepercayaan dengan karakter wanita yang memiliki agenda tersembunyi atau tidak jelas. Ini bisa menjadi kunci untuk mendapatkan informasi penting atau membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Memahami motivasi. Kemampuannya untuk membaca emosi melalui bau mungkin memberinya wawasan unik tentang motivasi dan perasaan karakter wanita, membantunya memahami mereka lebih dalam daripada yang lain. Contoh potensial. Berinteraksi dengan karakter wanita pemimpin suatu bangsa atau organisasi, di mana kesopanan dan rasa hormat Sanji membantunya membangun hubungan yang baik dan mengamankan aliansi. Menghadapi anggota bajak laut Kurohige wanita yang sangat kuat, di mana Sanji harus menemukan cara bertarung yang efektif tanpa menyakitinya, mungkin dengan memanfaatkan kecepatan dan observation haki untuk melumpuhkan. Berhadapan dengan karakter wanita dengan masa lalu yang kelam atau trauma,
di mana empati dan kebaikan Sanji dapat membantu mereka membuka diri dan mungkin mengubah jalan hidup mereka. Implikasi naratif, sifat unik Sanji dalam berinteraksi dengan wanita bukan hanya sekadar gak komedi. Ini adalah aspek mendasar dari karakternya yang memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam perkembangan cerita di masa depan. Interaksinya dengan wanita-wanita kuat dapat menghasilkan momen-momen dramatis, emosional, dan bahkan strategis yang signifikan, memperkaya narasi dan menunjukkan kedalaman karakter Sanji. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang menghadapi anggota bajak laut Kurohige yang memiliki spesialisasi dalam kecepatan. Konteks potensi konfrontasi dengan bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige adalah salah satu kekuatan paling berbahaya di dunia dan dianggap sebagai rival utama bajak laut topi jerami dalam perebutan One Piece. Konfrontasi antara kedua kru tampaknya tak terhindarkan, dan dalam bentrokan semacam itu, pertarungan antar anggota terkuat akan menjadi kunci. Anggota bajak laut Kurohige yang berpotensi menjadi lawan Sanji. Spesialisasi kecepatan. Meskipun informasi spesifik tentang kemampuan semua anggota bajak laut Kurohige masih terbatas, ada beberapa kandidat yang mungkin memiliki spesialisasi dalam kecepatan dan berpotensi menjadi lawan Sanji. Van Augur. Sebagai penembak jitu kru Kurohige, Van Augur memiliki akurasi dan jangkauan serangan yang luar biasa. Untuk mencapai posisi menembak yang optimal dan menghindari serangan balik, ia kemungkinan memiliki kecepatan dan kelincahan yang signifikan. Pertarungan melawan penembak cepat akan menguji kemampuan observation haki Sanji dalam memprediksi dan menghindari tembakan. Laffite dikenal dengan kemampuannya untuk bergerak diam-diam dan menyusup. Kecepatan dan ketidakterdugaannya dalam bergerak bisa menjadi ancaman bagi Sanji. Selain itu, kemampuannya untuk menghipnotis atau memanipulasi orang lain juga bisa menjadi tantangan unik yang harus diatasi Sanji dengan willpower dan observation haki. Anggota misterius lain. Mengingat kru Kurohige terus bertambah dengan individu-individu kuat dari Impel Down, ada kemungkinan anggota baru yang belum sepenuhnya diperlihatkan memiliki spesialisasi dalam kecepatan yang bisa menjadi lawan tangguh bagi Sanji. Menguji batas kemampuan Sanji. Pertarungan melawan lawan yang sangat cepat akan menjadi ujian yang signifikan bagi Sanji. Observation haki. Sanji dikenal memiliki observation haki yang kuat, yang memungkinkannya memprediksi gerakan lawan. Melawan musuh yang sangat cepat akan memaksa Sanji untuk mempertajam kemampuan prediksinya hingga batas maksimal. Ia harus mampu melihat gerakan sepersekian detik dan mengantisipasi serangan yang mungkin sulit dilihat oleh mata biasa. Kecepatan tempur. Sanji sendiri memiliki kecepatan tempur yang luar biasa, terutama dengan Diable Jambe. Namun, menghadapi lawan yang setara atau bahkan lebih cepat akan memaksanya untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh, mungkin dengan memanfaatkan exoskeleton genetiknya secara maksimal untuk burst kecepatan yang eksplosif. Kelincahan dan manuver. Dalam pertarungan melawan lawan cepat, kelincahan dan kemampuan manuver di udara akan menjadi krusial. Sanji harus mampu mengubah arah dengan cepat dan menghindari serangan yang datang dari berbagai sudut. Kombinasi serangan dan pertahanan. Melawan musuh yang cepat berarti Sanji harus mampu menyerang dan bertahan secara bersamaan. Ia harus bisa meluncurkan serangan cepat sambil tetap waspada terhadap serangan balik yang mungkin datang dengan kecepatan yang sama. Potensi pengembangan dalam pertarungan. Pertarungan melawan spesialis kecepatan dari bajak laut Kurohige bisa menjadi katalisator bagi perkembangan kekuatan Sanji lebih lanjut. Ia mungkin akan memperdalam pemahaman dan penggunaan observation haki. Terpaksa bereaksi terhadap kecepatan ekstrim lawan dapat mendorong observation haki Sanji ke tingkat yang lebih tinggi. Menguasai teknik kecepatan baru. Sanji mungkin akan mengembangkan teknik gerakan baru yang lebih cepat atau lebih efisien, mungkin terinspirasi dari gerakan lawannya atau memanfaatkan potensi genetiknya. Mengombinasikan kecepatan dengan Diable Jambe secara lebih efektif. Ia mungkin menemukan cara untuk mengintegrasikan kecepatan tinggi dengan serangan api yang lebih dahsyat dan sulit dihindari. Implikasi naratif. Pertarungan semacam ini akan menjadi momen penting untuk menunjukkan seberapa jauh Sanji telah berkembang dan untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu petarung terkuat di kru topi jerami dalam menghadapi musuh-musuh tangguh di New World. Kemenangan, atau bahkan pertarungan yang sengit, melawan spesialis kecepatan dari bajak laut Kurohige akan semakin memperkuat reputasinya.
Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mengatasi trauma masa lalu sepenuhnya. Dampak trauma masa lalu pada Sanji. Masa kecil Sanji di bawah didikan keluarga Vinsmoke yang kejam telah meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam. Penolakan, perlakuan buruk, dan rasa rendah diri yang dipaksakan telah membentuk sebagian besar karakternya. Meskipun ia telah menemukan keluarga baru dan kebahagiaan di bajak laut topi jerami, sisa-sisa trauma ini terkadang muncul dalam tindakannya dan interaksinya. Ketidakpercayaan diri. Awal cerita meskipun ia sangat kompeten, terkadang Sanji menunjukkan keraguan diri, terutama dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kebutuhan akan pengakuan, keinginannya yang kuat untuk diakui dan dipuji, terutama oleh wanita, mungkin sebagian berasal dari kekurangan kasih sayang dan penerimaan di masa lalunya. Reaksi emosional terhadap keluarga Vinsmoke. Setiap kali ia berinteraksi dengan keluarganya, emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan, dan rasa malu seringkali muncul kembali. Perasaan tidak cukup. Meskipun ia adalah anggota Monster Trio, mungkin ada saat-saat di mana Sanji merasa perlu membuktikan dirinya lebih dari yang lain. Potensi jalur mengatasi trauma. Mengatasi trauma masa lalu adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Berikut beberapa cara Sanji mungkin menghadapi dan akhirnya mengatasi traumanya sepenuhnya. Konfrontasi langsung dengan sumber trauma. Seperti yang dibahas dalam teori pertemuan emosional dengan keluarga Vinsmoke, menghadapi langsung orang-orang yang menyakitinya dan menyatakan perasaannya dapat menjadi langkah penting dalam penyembuhan. Pengakuan dan penerimaan diri. Sanji perlu sepenuhnya menerima masa lalunya sebagai bagian dari dirinya tanpa membiarkannya mendefinisikannya. Pengakuan atas kekuatan dan pencapaiannya saat ini, terlepas dari masa lalunya, akan menjadi kunci. Dukungan dari kru topi jerami. Kru topi jerami adalah keluarga sejati bagi Sanji. Kasih sayang, penerimaan, dan kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan akan terus menjadi sumber kekuatan dan penyembuhan baginya. Interaksi yang tulus dan dukungan emosional dari mereka akan membantunya melepaskan beban masa lalu. Perkembangan hubungan dengan Reiju. Hubungannya yang positif dengan Reiju dapat menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih baik tentang masa lalunya dan membantu menyembuhkan luka emosional. Fokus pada masa kini dan masa depan. Alih-alih terus-menerus terikat pada masa lalu, Sanji perlu memfokuskan energinya pada kehidupannya saat ini dan impiannya untuk masa depan. Merayakan pencapaiannya dan menghargai ikatan dengan krunya akan membantu memudarkan pengaruh masa lalu. Pengembangan kekuatan dan kepercayaan diri. Setiap kali Sanji mengatasi tantangan dan membuktikan kekuatannya, kepercayaan dirinya akan tumbuh, secara bertahap menggantikan rasa rendah diri yang ditanamkan oleh keluarganya. Memaafkan, mungkin meskipun sulit, mencapai titik di mana Sanji dapat memaafkan, bahkan jika tidak melupakan, keluarganya dapat membebaskannya dari beban kemarahan dan kebencian. Dampak mengatasi trauma sepenuhnya. Mengatasi trauma masa lalu sepenuhnya akan memiliki dampak positif yang signifikan pada Sanji. Pembebasan emosional, ia akan merasa lebih ringan, lebih bebas untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dibayangi oleh pengalaman masa lalu. Peningkatan kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya akan menjadi lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Ketenangan batin. Sanji akan mencapai kedamaian batin dan tidak lagi terganggu oleh ingatan menyakitkan atau emosi negatif terkait keluarganya. Hubungan yang lebih sehat. Ia akan dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih percaya diri dengan orang lain, tanpa dipengaruhi oleh ketakutan akan penolakan atau pengkhianatan dari masa lalu. Fokus yang lebih besar pada impian. Dengan beban emosional yang terangkat, Sanji akan dapat mencurahkan lebih banyak energi dan fokus pada impiannya untuk menemukan All Blue dan melindungi krunya. Karakter yang lebih matang dan utuh. Mengatasi trauma akan melengkapi perkembangan karakternya, menjadikannya individu yang lebih matang, kuat, dan utuh. Teori ini menyoroti pentingnya penyembuhan luka emosional dalam perjalanan karakter. Mengatasi trauma masa lalu akan menjadi langkah penting bagi Sanji untuk mencapai potensi penuhnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota bajak laut topi jerami. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang menemukan resep legendaris atau bahan makanan langka yang akan meningkatkan kemampuan memasaknya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ambisi kuliner Sanji. Sejak awal, Sanji memiliki dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap seni kuliner. Impiannya adalah menemukan All Blue, lautan legendaris di mana semua jenis ikan dari keempat lautan berkumpul, yang ia yakini akan memungkinkannya menciptakan hidangan yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan resep legendaris atau bahan makanan langka akan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan ambisi kulinernya. Potensi sumber resep legendaris atau bahan makanan langka. Pulau dengan budaya kuliner unik. Topi jerami seringkali mengunjungi pulau-pulau dengan budaya dan ekosistem yang unik.
Mereka mungkin akan menemukan pulau dengan tradisi kuliner kuno yang menyimpan resep-resep yang hilang atau menggunakan bahan-bahan yang tidak ditemukan di tempat lain. Reruntuhan peradaban kuno. Peradaban kuno yang hilang mungkin telah mengembangkan teknik memasak atau menggunakan bahan-bahan yang jauh melampaui pengetahuan dunia saat ini. Reruntuhan atau artefak dari masa lalu bisa menyimpan resep atau informasi tentang bahan makanan langka. Makhluk laut atau darat yang langka, All Blue mungkin bukan satu-satunya sumber bahan makanan unik. Mereka mungkin akan menemukan makhluk laut atau darat yang sangat langka dengan rasa atau nutrisi yang luar biasa, yang dapat diolah menjadi hidangan legendaris. Warisan koki legendaris. Mungkin ada koki legendaris di masa lalu yang meninggalkan warisan berupa buku resep rahasia atau catatan tentang bahan-bahan yang sulit ditemukan. Sanji mungkin akan menemukan warisan ini secara kebetulan atau melalui petunjuk tertentu. Interaksi dengan karakter dengan pengetahuan kuliner mendalam, mereka mungkin akan bertemu dengan karakter yang memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang kuliner dunia, yang dapat membimbing Sanji menuju resep atau bahan makanan langka. Potensi dampak penemuan terhadap kemampuan memasak Sanji. Penemuan resep legendaris atau bahan makanan langka dapat meningkatkan kemampuan memasak Sanji ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penguasaan teknik memasak baru. Resep legendaris mungkin melibatkan teknik memasak yang inovatif dan belum pernah diketahui Sanji, yang akan memperluas keahliannya. Cita rasa yang belum pernah ada. Bahan makanan langka mungkin memiliki rasa yang unik dan kompleks, memungkinkan Sanji menciptakan hidangan dengan cita rasa yang belum pernah dirasakan dunia. Peningkatan nutrisi dan efek pada kru. Bahan makanan langka mungkin memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa atau bahkan efek khusus yang dapat meningkatkan kesehatan atau kekuatan kru. Inspirasi untuk kreasi baru. Penemuan ini dapat menginspirasi Sanji untuk bereksperimen dan menciptakan hidangan orisinal yang melampaui resep legendaris atau penggunaan bahan makanan langka itu sendiri. Pengakuan sebagai koki terhebat. Menguasai resep legendaris atau menggunakan bahan makanan langka untuk menciptakan hidangan luar biasa dapat semakin memperkuat reputasi Sanji sebagai salah satu koki terhebat di dunia, bahkan sebelum mencapai All Blue. Implikasi naratif. Pencarian Sanji untuk keunggulan kuliner adalah bagian penting dari impiannya. Menemukan resep legendaris atau bahan makanan langka akan menjadi pencapaian signifikan dalam perjalanan ini dan dapat memberikan momen yang memuaskan bagi para penggemar. Ini juga dapat berfungsi sebagai titik plot penting, di mana hidangan baru Sanji memainkan peran dalam mengatasi tantangan atau berinteraksi dengan karakter lain. Selain itu, penemuan ini dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang misteri All Blue dan dunia One Piece secara keseluruhan. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang menguasai teknik Germa tingkat lanjut setelah pertempuran di Onigashima. Konteks peningkatan kekuatan Sanji di Onigashima. Pertempuran melawan Queen di Onigashima menjadi titik balik signifikan dalam perkembangan kekuatan Sanji. Dalam pertarungan tersebut, Red Suit Germa 66 yang sebelumnya ia gunakan secara eksternal mulai berinteraksi dengan faktor garis keturunannya yang laten, yang dulunya ditekan oleh ibunya. Interaksi ini membangkitkan kemampuan fisik Sanji ke tingkat yang luar biasa, memberinya exoskeleton yang sangat kuat, mampu menahan serangan pedang dan pukulan kuat tanpa cedera. Peningkatan kecepatan dan kekuatan, melampaui batas manusia biasa, bahkan melebihi kemampuan sebelumnya dengan Diable Jambe. Kemampuan regenerasi, memungkinkan pemulihan cepat dari luka parah. Potensi pengembangan teknik Germa tingkat lanjut, dengan fondasi kekuatan genetik yang telah terbangun, ada banyak potensi bagi Sanji untuk mengembangkan teknik Germa 66 yang lebih canggih, kontrol exoskeleton yang lebih baik. Saat ini, exoskeleton Sanji tampaknya aktif secara pasif. Di masa depan, ia mungkin belajar untuk memanipulasinya secara aktif, mungkin memfokuskan kekuatannya pada area tertentu untuk serangan atau pertahanan yang lebih terarah. Ia bahkan mungkin bisa memodifikasi kekerasan atau fleksibilitas exoskeletonnya sesuai kebutuhan. Manipulasi kecepatan tingkat tinggi. Kecepatannya sudah luar biasa, tetapi Sanji mungkin dapat mengembangkan teknik yang memungkinkannya untuk bergerak dalam burst yang lebih cepat atau bahkan memanipulasi aliran waktu di sekitarnya dalam skala kecil,
mirip dengan teknik CP9 Soru yang ditingkatkan. Generasi energi. Saudara-saudara Sanji memiliki kemampuan unik berbasis teknologi Germa, seperti listrik, Niji, dan racun, Reiju. Meskipun Sanji tidak sepenuhnya sama dengan mereka, bangkitnya faktor garis keturunannya mungkin membuka potensi untuk menghasilkan energi uniknya sendiri. Mengingat Diable Jambe berbasis api, energi ini mungkin terkait dengan panas yang lebih intens atau bahkan bentuk energi plasma. Kombinasi dengan Diable Jambe, Sanji belum sepenuhnya mengeksplorasi bagaimana kemampuan genetiknya berinteraksi dengan Diable Jambe. Ia mungkin mengembangkan teknik yang menggabungkan exoskeleton untuk pertahanan yang lebih kuat saat menyerang dengan api yang lebih dahsyat, atau bahkan menghasilkan api yang lebih unik dan merusak karena pengaruh genetiknya. Teknik serangan berbasis gelombang kejut atau tekanan, kekuatan fisik yang ditingkatkan oleh genetikanya mungkin memungkinkan Sanji untuk menghasilkan gelombang kejut atau tekanan udara yang kuat melalui tendangannya, memperluas jangkauan serangannya tanpa harus menyentuh lawan. Adaptasi terhadap lingkungan. Mungkin Sanji akan belajar menggunakan kemampuan genetiknya untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan ekstrim, seperti meningkatkan ketahanannya terhadap suhu beku atau tekanan air yang tinggi. Implikasi naratif. Penguasaan teknik Germa tingkat lanjut akan semakin meningkatkan kekuatan Sanji, menjadikannya aset yang lebih berharga bagi kru topi jerami dalam menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat di New World. Ini juga akan menjadi perkembangan karakter yang signifikan, menunjukkan bahwa ia tidak lagi menolak warisannya sepenuhnya tetapi belajar untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilainya. Teori ini sangat menjanjikan mengingat perkembangan terakhir dalam cerita dan potensi yang belum sepenuhnya tereksplorasi dari kekuatan genetik Sanji. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mewarisi resep rahasia dari Zeff. Ikatan Sanji dan Zeff. Zeff bukan hanya mantan kapten bajak laut yang menyelamatkan hidup Sanji, tetapi juga mentor dan ayah angkatnya dalam dunia kuliner. Di Baratie, Zeff mengajarkan Sanji segala hal tentang memasak dan memberinya fondasi yang kuat untuk impiannya menemukan All Blue. Hubungan mereka dipenuhi dengan rasa hormat, kasih sayang tersembunyi, dan pemahaman yang mendalam. Potensi penemuan resep rahasia Zeff. Ada beberapa cara alur cerita dapat mengungkapkan keberadaan resep rahasia atau catatan kuliner penting dari Zeff. Kembali ke Baratie. Jika kru topi jerami memiliki alasan untuk kembali ke Baratie, Sanji mungkin akan menemukan petunjuk atau peninggalan Zeff yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini bisa berupa buku resep tersembunyi, catatan diari, atau bahkan pesan yang ditinggalkan khusus untuk Sanji. Informasi dari karakter terkait Zeff. Mungkin akan ada karakter baru atau karakter lama yang memiliki hubungan dengan masa lalu Zeff dan mengetahui tentang keberadaan resep rahasia atau informasi kulinernya. Mereka mungkin akan menyampaikan informasi ini kepada Sanji secara langsung atau tidak langsung. Penemuan di lokasi yang berhubungan dengan masa lalu Zeff. Zeff memiliki masa lalu sebagai bajak laut yang menjelajahi Grand Line. Mungkin ada pulau atau lokasi tertentu yang pernah ia kunjungi dan menyimpan rahasia kulinernya. Topi jerami mungkin akan menemukan tempat ini dan mengungkap warisan kuliner Zeff. Pesan atau warisan tak terduga. Zeff mungkin telah mempersiapkan warisan rahasia untuk Sanji tanpa sepengetahuannya, yang akan terungkap pada waktu yang tepat, mungkin melalui surat, artefak, atau bahkan mimpi. Isi dan dampak resep rahasia Zeff. Resep atau catatan kuliner Zeff kemungkinan akan berisi informasi berharga yang dapat meningkatkan kemampuan memasak Sanji. Teknik memasak tingkat lanjut. Zeff, sebagai koki legendaris di masanya, mungkin telah menguasai teknik memasak yang inovatif dan belum diketahui oleh Sanji. Resepnya bisa mengungkapkan metode baru dalam mengolah bahan makanan atau menciptakan rasa yang unik. Kombinasi bahan makanan yang tidak konvensional. Zeff mungkin memiliki pengetahuan tentang kombinasi bahan makanan yang tidak biasa tetapi menghasilkan cita rasa yang luar biasa atau efek nutrisi yang luar biasa. Penggunaan bahan makanan langka atau spesifik. Resepnya mungkin memerlukan penggunaan bahan makanan langka atau hanya ditemukan di wilayah tertentu di Grand Line,
yang akan memotivasi Sanji untuk mencari dan menguasainya. Filosofi kuliner yang mendalam, catatan Zeff mungkin tidak hanya berisi resep, tetapi juga pemikirannya tentang seni kuliner, pentingnya menghargai bahan makanan, dan bagaimana makanan dapat menghubungkan orang dan membawa kebahagiaan. Ini akan memperkaya pemahaman Sanji tentang perannya sebagai koki. Petunjuk menuju All Blue. Mungkin saja resep atau catatan Zeff mengandung petunjuk samar atau filosofi kuliner yang terkait dengan All Blue, membantu Sanji dalam perjalanannya mencapai lautan impiannya. Implikasi naratif. Mewarisi resep rahasia dari Zeff akan menjadi momen emosional dan signifikan bagi Sanji. Ini akan memperdalam hubungannya dengan mentornya dan memberikan dorongan baru dalam pengejaran impian kulinernya. Peningkatan kemampuan memasak Sanji juga dapat memiliki implikasi praktis bagi kru, meningkatkan kualitas makanan mereka dan mungkin bahkan membantu dalam situasi tertentu melalui pemahaman unik tentang bahan makanan. Selain itu, penemuan ini akan memperkaya latar belakang Sanji dan memberikan penghormatan kepada warisan Zeff dalam cerita. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang mengembangkan teknik bertarung jarak jauh berbasis api. Keterbatasan gaya bertarung Sanji saat ini. Gaya bertarung Sanji, Black Leg Style, berfokus sepenuhnya pada tendangan jarak dekat dan menengah. Meskipun sangat efektif, keterbatasan jangkauan terkadang menjadi kelemahan, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki serangan jarak jauh yang kuat atau saat bertarung di area yang luas. Potensi pengembangan serangan jarak jauh berbasis api. Dengan penguasaannya atas Diable Jambe, ada beberapa cara Sanji mungkin mengembangkan teknik serangan jarak jauh berbasis api. Proyeksi gelombang panas atau api. Sanji mungkin belajar untuk memfokuskan panas Diable Jambe dan melepaskannya sebagai gelombang kejut thermal atau semburan api terkontrol ke arah lawan. Ini bisa menjadi serangan area atau serangan fokus pada satu target. Tendangan proyektil api. Alih-alih hanya menendang lawan secara langsung, Sanji mungkin mengembangkan teknik di mana ia menendang udara atau permukaan lain untuk menghasilkan proyektil api yang meluncur ke arah musuh. Proyektil ini bisa berbentuk bola api, sabit api, atau bahkan naga api mini. Manipulasi api di sekitar tubuh. Sanji mungkin belajar untuk memanipulasi api Diable Jambe agar meluas di sekitarnya dan kemudian meluncurkannya ke arah lawan seperti cambuk api atau dinding api. Kombinasi dengan Skywalk. Menggunakan Skywalk, Sanji dapat mencapai ketinggian dan kemudian meluncurkan serangan api dari atas, memberikan sudut serangan yang sulit dijangkau dan memperluas jangkauannya secara vertikal. Penggunaan elemen genetik. Jika teori tentang Sanji menghasilkan energi unik berbasis genetik terwujud, ia mungkin dapat menggabungkan energi tersebut dengan api Diable Jambe untuk menciptakan proyektil energi panas yang lebih dahsyat dan memiliki efek tambahan. Cara Sanji mungkin mengembangkan teknik ini. Observasi dan adaptasi. Sanji mungkin terinspirasi oleh serangan berbasis api dari pengguna buah iblis lain, seperti Acha atau Sabo, dan mencoba meniru atau mengadaptasi prinsipnya ke dalam gaya bertarungnya sendiri. Pelatihan intensif. Melalui latihan yang keras, Sanji mungkin secara bertahap menemukan cara untuk memanipulasi dan memproyeksikan panas Diable Jambe di luar jangkauan kakinya. Pengaruh dari karakter lain. Mungkin ada karakter di masa depan yang akan mengajarkan Sanji teknik manipulasi api atau energi yang dapat ia integrasikan dengan Diable Jambe. Keuntungan dari serangan jarak jauh berbasis api. Menambah versatilitas. Serangan jarak jauh akan membuat gaya bertarung Sanji menjadi lebih fleksibel dan efektif dalam berbagai situasi pertempuran. Mengatasi lawan dengan jangkauan unggul, ia tidak lagi harus selalu mendekat untuk menyerang, memberinya keuntungan melawan musuh dengan serangan jarak jauh yang berbahaya. Serangan area yang efektif. Proyeksi api dapat digunakan untuk membersihkan sejumlah besar musuh sekaligus atau untuk menciptakan penghalang api. Serangan kejutan. Serangan jarak jauh yang tidak terduga dapat menangkap lawan lengah. Implikasi naratif. Pengembangan teknik bertarung jarak jauh berbasis api akan menjadi peningkatan signifikan dalam kekuatan Sanji dan membuatnya menjadi petarung yang lebih komplit.
Ini akan membantunya untuk terus berkembang sejajar dengan Luffy dan Zoro dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pertempuran-pertempuran di masa depan. Selain itu, evolusi gaya bertarungnya akan menjadi momen yang menarik bagi para penggemar untuk disaksikan.